Saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 23 Agustus 2025, hari biasa pekan ke-20. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menolong orang-orang yang berada dalam kesulitan dan yang berseru dengan penuh iman kepadamu. Semoga kami sanggup mengabdi kepadamu dengan sepenuh hati, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ini Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Tetapi janganlah kalian suka disebut Rabi, karena hanya satulah Rabimu dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Tema pembicaraan hari ini adalah berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Di mana Yesus berbicara, kalau kita bicara tentang peribahasa, pengki naik ke meja. Para ahli Taurat yang dulunya biasa-biasa saja, setelah dia dihabiskan, boleh katakan diberikan kuasa, menjadi lupa diri. Mereka bersifat seperti burung merak, pamer, tapi tidak melakukan hal-hal yang baik untuk perkembangan umat. Umat menjadi minta untuk melaksanakan kewajiban. Dan mereka melakukan apa? Pelaksanaan tugas dengan kekuasaan, dengan otoritas. Maka hidup mereka jauh di hati umat. Tapi mereka bangga, kenapa? Mereka bisa berpakaian hebat, bisa mempunyai fasilitas yang bagus, bisa dihormati. Kan banyak orang yang berbahasa basi dengan mereka. Tapi Yesus menangkap hati orang. Inilah kepalsuan. Hanya pura-pura manis. Depan manis, belakang pahit. Tidak mewartakan apa-apa. Hanya mewartakan kedegilan, kesombongan. Makanya dikatakan oleh Yesus, jangan contoh perilaku mereka. Karena mereka hanya show. Menggunakan kesempatan ketika mendapatkan kesempatan untuk menguasai. Untuk menikmati semua fasilitas dan sarana sebagai seorang pemimpin agama. Nah, lalu apa yang perlu untuk kita?
refleksi dan kita melihat diri kita sendiri. Apakah perilaku kita seperti orang-orang Farisi ini yang cantik, tampan, manis, berpakaian keren, bergaya, berdasi, berjubah, ya, pakai segala macam aksesoris yang berkaitan dengan kehidupan rohani. Tapi perilaku kita tidak mencintai umat, hanya di bibir, tidak di hati. Inilah refleksi kita. Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga kita. Kita tidak bisa menuntut anak-anak untuk berbuat sesuatu kalau kita tidak pernah lakukan. Misalnya contoh, kalau kita tidak pernah berdoa rosario di rumah, bagaimana kita bisa menyuruh anak berdoa rosario? Kalau kita tidak pernah ke gereja, tidak pernah membaca kitab suci, bagaimana kita menyuruh anak-anak? Atau setiap hari bertengkar, rebutan pepesan kosong. Apa yang kita tanamkan kepada anak-anak? Cinta kasih enggak? Manis di mulut, pahit di hati. Akan jadi apakah anak-anak ini? Munafik. Karena itu gereja adalah, keluarga adalah ecclesia domestika, jangan lupa. Di sana ditahtakan Allah, di mana bapak, ibu, suami, istri mencintai satu sama lain, dan anak-anak penuh dengan kasih harus diisi hati mereka. Biarkan hati mereka berbunga-bunga, dipenuhi dengan Roh Kudus dan cinta yang meluap-luap, sehingga mereka hidupnya akan selalu memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Maka hati-hati sebagai keluarga. Kata-kata makian, kata-kata kasar. Jangan membiarkan kata-kata kasar, perilaku kasar terhadap anak. Anak adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai keluarga. Maka mesti dituntun untuk menikmati cinta kasih Yesus. Semoga kita berupaya, dan upaya kita diberkati Tuhan untuk memberikan kepada anak-anak kekudusan, kedamaian, ketentraman, dan sukacita. Tuhan memberkati.